Bagaimana Mossad Israel bantu menutupi pembantaian PKI di Indonesia? Ditulis oleh Eitai Mak dari matamatapolitik.com. Kementerian Luar Negeri Israel baru-baru ini mengungkap beberapa dokumen di arsip negara yang memberikan informasi mengenai hubungan antara Israel dan Indonesia selama tahun 1950-an. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa meskipun ada pesan-pesan yang bertentangan dari pemerintah Indonesia, namun negara Israel melihat Soekarno sebagai hambatan utama untuk membangun hubungan antara kedua negara tersebut, mengadopsi pandangan dunia AS tentang Perang Dingin dan pemerintah Soekarno, dan berharap pemerintahan itu akan digulingkan. Dimulai pada pertengahan tahun 1950-an, Israel dan Indonesia melakukan interaksi informal pada masalah pertahanan dan keamanan, tetapi ini tidak menjadi hubungan diplomatik formal. Indonesia menyetujui tekanan Arab dalam mengecualikan Israel dalam konferensi Bandung pada bulan April tahun 1955, di mana gerakan non-blok didirikan. Soekarno kemudian memerangi kelompok pemberontak di berbagai pulau di Indonesia, yang beberapa di antaranya didukung oleh Amerika Serikat sebagai cara untuk melemahkan pemerintahannya. Wakil Kepala Kedutaan Besar Israel di Den Haag menulis laporan pada pertemuan tanggal 12 Desember tahun 1957 yang dia lakukan bersama Direktur Bagian Politik di Kementerian Luar Negeri Belanda. Menurut laporan itu, staf Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan bahwa sebagian besar kelompok pemberontak di Indonesia adalah anti-komunis, dan bahwa jika komunis terus mendapatkan pengaruh di Pulau Jawa Tengah atau di Jakarta, pemberontakan terhadap Soekarno akan tumbuh. Laporan tersebut diakhiri dengan pengamatan bahwa penulis memiliki kesan bahwa pemerintah Belanda tidak akan kecewa melihat pemberontakan menyebar di pulau-pulau Indonesia. Menurut telegram yang dikirim oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Israel, pada bulan Februari tahun 1957, Indonesia tertarik untuk memperoleh pesawat tempur dari Israel. Dalam telegram tertanggal 28 Februari, Emmanuel Zipori dari Departemen Asia di Kementerian Luar Negeri menulis bahwa perwakilan Indonesia tampaknya tidak memiliki instruksi spesifik tentang bagaimana berinteraksi dengan Israel. Di beberapa negara, perwakilan Indonesia memiliki hubungan resmi dan pribadi yang baik dengan rekan-rekan Israel mereka. Itu tergantung pada kepribadian perwakilan Indonesia tersebut. Pada bulan November tahun 1957, Kementerian Pertahanan Israel menyiapkan daftar peralatan militer yang siap dijual ke Indonesia, termasuk senjata ringan. Syarat-syarat untuk melakukan penjualan tersebut mendapatkan persetujuan hukum dari Indonesia, bahkan walau kesepakatan itu dilakukan melalui proksi. Pada Oktober tahun 1958, Israel diminta untuk menjual granat tangan 9 mm ke Indonesia. Israel meminta dan menerima persetujuan dari Belanda, yang pada saat itu terlibat dalam persaingan dengan Indonesia untuk menguasai bagian barat Papua. Dalam sebuah telegram tertanggal 15 April tahun 1958, Shmuel Bendor, perwakilan Israel di Cekoslowakia melaporkan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Praha. Menurut Bendor, mitranya dari Indonesia menolak klaim Amerika Serikat dan mengkritik sikapnya terhadap Indonesia. Mereka mengatakan bahwa Indonesia sedang menuju komunisme. Kata diplomat Indonesia tersebut, itu adalah kebodohan. Indonesia tidak ingin menjadi bagian dari pihak manapun, karena kami tidak percaya bahwa dunia terbagi menjadi dua pihak, atau bahwa setiap negara harus memilih salah satu pihak. Inilah yang tidak ingin dipahami oleh Amerika. Misalnya berkaitan dengan senjata, mereka membenci upaya Indonesia untuk memperoleh senjata dari Eropa Timur. Indonesia tidak punya pilihan, karena Amerika memaksakan kondisi yang tidak dapat diterima oleh Indonesia, dan ia berbicara tentang bantuan keuangan. Tentara Indonesia yang sengsara harus mendapatkan beberapa senjata baru, karena pemberontak menggunakan senjata baru. Diplomat itu melanjutkan, mereka juga mengklaim bahwa Presiden Soekarno bersimpati terhadap komunisme yang tidak masuk akal. Dia adalah seorang demokrat seutuhnya. Jika ada satu aspek dari ideologinya yang dapat dikritik, itu adalah kecenderungannya untuk menjadi terlalu liberal. Indonesia membutuhkan tangan yang kuat, karena rakyatnya belum siap untuk demokrasi penuh.
Berbagai partai politik menempatkan partai politik di atas kepentingan nasional. Ini juga berlaku bagi partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, dan ini merusak stabilitas pemerintah. Soekarno tahu ini, tetapi pandangan dunia liberalnya mencegah dia menggunakan tangan yang kuat untuk menangani masalah ini. Pemerintah Israel memutuskan untuk tidak menjual senjata ke Indonesia karena 3 alasan, yaitu penolakan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, kesulitan menjaga kerahasiaan, dan risiko bahwa penjualan itu akan membahayakan hubungan Israel dengan negara-negara lain di wilayah tersebut. Dalam sebuah telegram kepada Direktur Kementerian Luar Negeri tanggal 11 April tahun 1958, diplomat Israel Walter Eaton menulis, "Masalah itu tidak akan terus menjadi rahasia, seperti halnya kesepakatan dengan Nicaragua dan Kuba tidak terus menjadi rahasia. Setiap penjualan senjata ke Indonesia akan menimbulkan permusuhan dengan negara-negara Asia yang penting. Seperti yang kita lihat di Amerika Selatan, negara-negara Asia lainnya akan mendekati kita dengan permintaan serupa, dan kita akan berada dalam masalah serius, sama seperti kita mendapat masalah serius di Amerika Latin." Pada pertemuan Kementerian Luar Negeri Israel pada tanggal 4 April tahun 1967, Menteri Luar Negeri Israel Abba Eban meringkas hubungan antara Israel dan Indonesia pada waktu itu. "Kami sedang mencari kepemimpinan baru. Kami dapat menjangkau dan mendiskusikan beberapa hal praktis yang memungkinkan perwakilan Israel di Indonesia untuk beberapa perusahaan pembangunan dan ekonomi. Semuanya didasarkan pada Soekarno yang digulingkan." Dokumen Kementerian Luar Negeri Israel mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan setelah pembantaian tersebut, Mossad tahu siapa yang bertanggung jawab. Sebuah laporan yang ditulis pada tanggal 15 November tahun 1966, hanya 6 bulan setelah pembantaian dilakukan, menggambarkan rangkaian peristiwa. Pada Oktober tahun 1965, kaum komunis mencoba mengambil alih pemerintah dengan bantuan China daratan. Militer berhasil menghentikan upaya pengambil alihan dan Partai Komunis dinyatakan ilegal. Partai Komunis Indonesia, yang merupakan partai paling kuat di Indonesia dengan 3 juta anggota, di bawah kepemimpinan DN Aidit, berkolaborasi dengan China. Lanjut laporan itu, jika percobaan kudeta berhasil, China akan memiliki keuntungan signifikan, yang akan mendistribusikan kembali keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Pembantaian massal terhadap para peserta pemberontakan dan keluarga mereka dilakukan, di mana jumlah korban antara 300.000 hingga 700.000 jiwa. Pada Maret tahun 1967, tentara mengambil alih, di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.